Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang indah di tengah malam, mata indah memancarkan kerinduan. Mudah-mudahan yang tadi jawab salam, hidupnya penuh dengan keberkahan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kepada Dewan Juri yang arif nan bijaksana, jajaran para panitia yang selalu tersenyum bahagia, tak lupa teman-temanku sekalian, sahabat milenial yang saya bangga-banggakan. Saudaraku, sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa agama Islam diturunkan ke dunia ini membawa misi yang mulia, yang salah satunya adalah penyempurna akhlak atau moral umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Di era milenial ini, tentu dibutuhkan generasi milenial yang mampu menjaga pendidikan karakter atau akhlakul karimah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Bukan hanya sebatas pendidikan formal dan non-formal saja, melainkan dibutuhkan pendidikan moral yang harus dan terus di-upgrade agar generasi milenial kita bermoral dan berakhlak yang benar. Yang melarat menjadi hidupnya terangkat, yang suka maksiat menjadi rajin sholat, yang bejat menjadi beradab. Yang mana endingnya saudaraku, umat Islam mampu membangun, merawat dan mempertahankan hubungan baik kepada Allah maupun kepada alam dan seisinya termasuk manusia. Akan tetapi ironisnya saudaraku, fenomena zaman sekarang, kita tidak bisa menutup kedua mata dan kedua telinga kita. Pemberitaan sehari-hari yang mengabarkan kisah-kisah menyedihkan dan tak beradab. Mulai dari hubungan seks bebas, minum-minuman keras, remaja tawur-tawuran, bahkan orang tua yang mencabuli anaknya sendiri, membunuh keluarganya sendiri, sampai kepada pejabat yang bejat yang melakukan tindakan asusila dan korupsi besar-besaran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan sebanyak 32% remaja usia 14-18 tahun di kota-kota besar Indonesia pernah berhubungan seks bebas. Kasus lain, menurut data Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2008 pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,2 juta orang, dari jumlah 32% adalah pelajar dan mahasiswa. Dan juga kasus lain dilansir dari kompas.com bahwasanya dinyatakan terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2020. Dari data-data yang telah saya sampaikan tadi, jika dikatakan tidak berpendidikan, tentu tidak. Karena kebanyakan dari mereka telah mengenyam pendidikan dasar dan bahkan sudah sarjana, bahkan lebih. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa moral mereka begitu bejat dan tidak beradab? Jawabannya, karena mereka tidak memahami dan menjalankan ajaran Islam secara kafah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini sebagai rahmat dan kasih sayang. Bagi siapa? Bagi seluruh alam semesta. Jadi
Tidak pandang itu manusia, tidak pandang itu hewan, tidak pandang itu kucing, tidak pandang itu kambing, tidak pandang itu tikus, tidak pandang itu bulus. Semuanya mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang-orang mengetahui bahwa membunuh binatang dengan semena-mena saja dilarang oleh agama Islam, apalagi berani membunuh sesama manusia. Apabila mereka mengetahui kalau menipu dan mencuri itu dilarang oleh agama, apabila mereka tidak bakal berani melakukan korupsi secara besar-besaran. Saudaraku, sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu generasi milenial yang berpendidikan harus didasari dengan moral dan akhlak yang benar. Kenapa? Karena banyak orang pintar tapi tidak benar, banyak pejabat tapi berjiwa bejat, banyak oknum-oknum konstruktor yang makan uang kotor. Kenapa? Karena ilmu tidak didasari dengan akhlak yang mulia. Maka dari itu isi otak kita dengan ilmu, briefing dengan akhlak mulia. Supaya apa? Supaya generasi milenial menjadi pemuda, menjadi generasi yang kreatif, inovatif, dan produktif. Mudah-mudahan kita dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.